Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang psikotropika dan golong-golongannya, yaitu dengan sebuah alat peraga. Oke, saya Muhammad Feriozi. Dan saya Zulfan Fajar. Dan saya Muhdafi. Dan saya Khairul Umam. Saya Muhammad Safwan. Lu. Saya di sini akan menjelaskan tentang psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Jenis obatan-obatan ini bisa ditemukan dengan mudah di apotek, hanya saja penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Efek kecanduan yang diberikan pun memiliki kadar yang berbeda-beda, mulai dari berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan hingga ringan. Banyak pengguna yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut tanpa izin dari dokter. Meski efek kecanduan yang diberikan termasuk rendah, namun tetap saja bisa berbahaya bagi kesehatan. Data menunjukkan sebagian besar pemakai yang sudah mengalami kecanduan dimulai dari kepuasan yang didapatkan usai mengkonsumsi zat tersebut yang berupa perasaan senang dan tenang. Lama-kelamaan, pemakai mulai ditingkatkan sehingga menyebabkan ketergantungan. Jika sudah mencapai level parah, bisa mengakibatkan kematian. Penyalahgunaan dari obat-obatan tersebut juga bisa terancam terkena hukuman penjara. Karena itulah, meski beberapa manfaatnya sangat baik bagi kesehatan, namun jika berlebih dan tidak sesuai dengan anjuran dokter, bisa menyebabkan efek yang berbahaya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian psikotropika. Apakah kalian tahu terbagi menjadi berapa psikotropika? Psikotropika terbagi menjadi 4 golongan, dan saya di sini akan menjelaskan tentang golongan yang ke-1. Oke, langsung saja. Golongan 1. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini memiliki potensi yang tinggi menyebabkan kecanduan. Tidak hanya itu, zat tersebut juga termasuk dalam obat-obatan terlarang yang penyalahgunaannya bisa dikenai sanksi hukum. Jenis obat ini tidak untuk pengobatan melainkan hanya sebagai pengetahuan saja. Contoh dari psikotropika golongan 1 diantaranya adalah LSD, DOM, ekstasi, dan lain-lain, yang secara keseluruhan jumlahnya ada 14. Dari sekian banyak jenis narkoba yang beredar, maka ekstasi mungil inilah yang paling banyak diproduksi di dalam negeri. Selain dari bahan bakunya mudah dapat, harga jualnya pun bervariasi, mulai dari harga golongan high class eksekutif, selebritis di atas 100.000 hingga harga banting di warung kafe 10.000 per butir. Inex, nama lain ekstasi ini, masih keturunan kandung psikotropika, banyak diperjualbelikan bagai kacang goreng. Pasang ekstasi beredar dalam bentuk tablet dan kapsul dengan ukuran sebesar kancing kerah baju yang berdiri dari berbagai macam jenis. Di antaranya Adam, Eva, Flash, Dollar, Bon Jovi, Mike Tyson, Playboy, Apple, Angel, White, Love, dan lain-lain. Pemakaian zat tersebut memberikan efek halusinasi bagi penggunanya serta merubah perasaan secara drastis. Efek buruk dari penyalahgunaannya bisa menimbulkan kecanduan yang mengarah pada kematian jika sudah mencapai level penuh. Nanti dipinjam aja. Oke, di sini sudah terdapat contoh-contoh dari golongan 1 yang di mana terdapat LSD, dan yang kedua di mana terdapat ekstasi, yang ketiga yaitu jamur sihir, yang keempat yaitu kratom, dan yang terakhir adalah ganja. Oke, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu golongan 2. Golongan 2, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya adalah amfetamin, memiliki nama jalan.
Set, matte, kristal, wiz. Bentuknya ada berbentuk bubuk, warna putih dan keabuan, dan juga tablet. Cara penggunaan dengan cara dihirup. Sedangkan yang pemakaian obat-obatan ini sering dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit penggunaannya. Haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak memberikan efek kecanduan. Golongan 2 ini termasuk jenis obat-obatan yang paling sering disalahgunakan oleh pemakaiannya. Misalnya adalah sabu atau metamfetamin dan amfetamin, fentanyl dan zat lainnya yang total jumlahnya ada 14. Oke, di sini sudah ada beberapa contoh. Yang pertama, amfetamin dalam berbentuk gumpalan batu. Yang kedua, metamfetamin yang berbentuk dalam kaplet. Yang selanjutnya adalah sabu seperti bubuk. Di sini saya akan menjelaskan psikotropika golongan 3, yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya adalah penobarbiturial, merupakan antikonvulsan turunan barbiturat yang efektif dalam mengatasi epilepsi. Penobarbiturial menekan konteks sensor, menurunkan aktivitas motorik, menyebabkan kantuk, efek sedasi dan hipnotik. Golongan 3 memberikan efek kecanduan yang terhitung sedang, namun begitu penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter agar tidak membahayakan kesehatan. Jika dipakai dengan dosis berlebih, kerja sistem juga akan menurun secara drastis. Pada akhirnya tubuh tidak bisa menjaga dan tidur terus sampai tidak bangun-bangun. Menyalahgunakan obat-obatan golongan ini juga bisa menyebabkan kematian. Contoh dari zat golongan 3 diantaranya adalah mogadon, barunafatina, amorbapital, dan lain-lain yang jumlahnya total ada 9 jenis. Di golongan 3 ini di sini terdapat 3 contoh. Yang pertama adalah buprenorphine. Yang kedua adalah amital sodium. Dan yang ketiga mogadon 5 mg. Ini saya akan menjelaskan golongan 4. Golongan 4, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas, digunakan terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya diazepam golongan 4 memang memiliki risiko kecanduan yang kecil dibandingkan dengan yang lain. Namun tetap saja jika pemakaiannya tidak mendapat pengawasan dokter bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya termasuk kematian. Penyalahgunaan obat-obat pada golongan 4 terbilang cukup tinggi. Beberapa diantaranya bahkan bisa dengan mudah ditemukan dan sering dikonsumsi sembarangan. Adapun contoh dari golongan 4 diantaranya adalah Lexotan, pil koplo, sedativa atau obat penenang, hipnotika atau obat tidur, diazepam, nitrazepam, dan masih banyak zat lainnya yang totalnya ada 60 jenis. Di sini ada berbagai contoh di golongan nomor 4. Yang pertama adalah alprazolam, yang kedua adalah pil koplo, yang ketiga adalah clobazam, yang keempat adalah dumolit, yang kelima adalah sedativa, yang terakhir ada Lexotan. Sekian pembahasan dari kami dan terdapat pesan moral dari kami, yaitu jangan mengonsumsi barang-barang tersebut sembarangan atau tanpa izin dari dokter. Karena apa? Karena di dalam barang-barang tersebut terdapat zat yang bisa membuat kamu candu dan tidur. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.